Kiper Vietnam pasrah setelah dibantai Malaysia 4 gol tanpa balas. Beckham Putra dan kisah kritik yang harus jadi pelajaran semua pendukung timnas. Apakah ini kutukan untuk Maes Hilgers? Timnas Vietnam seperti kehilangan arah. Alih-alih memberi perlawanan berarti, mereka justru jadi bulan-bulanan Malaysia yang tampil garang di depan puluhan ribu pendukung sendiri. Skor akhir, 4 gol tanpa balas. Ya, 4-0. Bukan salah dengar. Tapi yang bikin geger bukan cuma skornya. Yang bikin Vietnam benar-benar terdiam adalah para pemain naturalisasi Malaysia. Malaysia turun dengan 5 wajah baru di skuadnya. Dan hasilnya langsung terasa. Joao Figueiredo membuka keunggulan di menit ke-49. Disusul Rodrigo Holgado 10 menit kemudian. Dan seolah belum cukup, 2 gol lainnya datang dari kaki Lavere Corbin Ong. Tim Vietnam nyaris tak berkutik. Kiper mereka, Philip Nguyen, akhirnya angkat tangan. Dalam sebuah wawancara usai pertandingan, dia bahkan tak mencoba membela performa timnya. Sebaliknya, Philip justru melempar pujian tinggi ke pemain-pemain naturalisasi Malaysia. Saya bisa lihat semangat luar biasa dari pemain baru Malaysia. Mereka terus menekan sampai menit akhir. Kualitas permainan mereka benar-benar di atas kami, ungkap Philip, sedikit banyak menunjukkan bahwa Vietnam memang kalah kelas. Yah, kalau penjaga gawangnya sendiri sudah mengakui kualitas lawan, apalagi yang bisa dibahas? Malaysia kini mulai terlihat serius membangun tim nasional yang bukan sekadar penghibur di Asia Tenggara. Dengan strategi naturalisasi yang cerdas dan terukur, skuad Harimau Malaya menunjukkan bahwa mereka tak main-main. Dan hasilnya, skor telak 4-0 jadi bukti nyata. Sementara itu, Vietnam harus menelan pil pahit. Mereka seperti kehabisan ide, kehilangan taring. Yang ada di lapangan hanya bayang-bayang dari tim yang pernah menakutkan Asia Tenggara beberapa tahun lalu. Sekarang, mungkin saatnya bercermin lebih dalam. Karena kalau begini terus, bukan cuma Malaysia yang bakal menjauh. Tim-tim lain di kawasan pun akan melibas Vietnam tanpa ampun. Gimana menurut kalian? Beckham Putra baru saja menjalani 2 laga penting bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2025. Dari bangku cadangan melawan Cina hingga jadi starter saat berhadapan dengan Jepang. Perjalanan Beckham bukan tanpa tantangan. Penampilan yang sempat menuai pujian berbanding terbalik dengan hasil akhir yang pahit di pertandingan lawan Jepang. Saat Garuda kalah telak 0-6, sosok Beckham pun buka suara, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan sekaligus kritik yang datang. Bagi pemain muda berusia 23 tahun itu, semua masukan adalah bahan pembelajaran untuk tumbuh jadi lebih baik. Kekalahan ini berat, tapi bukan akhir, tulis Beckham dalam unggahannya, menunjukkan sikap profesional dan mental baja yang patut ditiru. Namun, di tengah gemuruh kritik yang tak jarang keras dan tak terkontrol, ada satu pesan penting yang perlu kita ingat bersama. Sekarang, saatnya kita dukung para pemain yang sudah berjuang dengan sepenuh hati. Kritik boleh saja, tapi harus ada batasnya. Jangan sampai kritik kalian malah jadi beban yang menghambat perkembangan mereka. Ya, jangan sampai sikap toksik yang tak bertanggung jawab justru mematikan semangat dan potensi pemain muda. Bukannya membangun, komentar negatif tanpa dasar hanya membuat mental pemain terpuruk. Kita semua tentu ingin timnas Indonesia berkembang dan berprestasi, bukan? Untuk itu, sudah saatnya para pendukung timnas, baik yang di tribun stadion maupun di dunia maya, berani menunjukkan kedewasaan dalam memberi dukungan. Mari jadikan kritik sebagai motivasi, bukan alat untuk menjatuhkan. Karena pemain sejatinya manusia biasa yang butuh dukungan, bukan hanya cacian. Beckham Putra dan rekan-rekannya sedang berjalan di jalan panjang untuk membawa Indonesia lebih baik di kancah internasional. Mari kita jadi bagian dari perjalanan itu dengan semangat positif, bukan dengan komentar yang merusak. Kalau kita ingin melihat Garuda terbang tinggi, mulai dari sekarang, dukunglah mereka dengan cara yang benar. Karena support yang dewasa adalah pondasi utama bagi pemain untuk terus berkembang dan mengukir prestasi. Sejak pertama
pertama kali mengenakan seragam merah putih. Maes Hilgers seolah belum menemukan sentuhan emasnya bersama timnas Indonesia. Debutnya yang berlangsung pada Oktober 2024 menghadirkan harapan tinggi dari publik. Tapi sejauh ini, hasil di lapangan justru berkata lain. Dalam 4 penampilannya bersama skuad Garuda, Hilgers belum sekalipun merasakan manisnya kemenangan. Puncak kekecewaan datang dalam laga pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ketika Indonesia digilas habis oleh Jepang dengan skor mencolok 6-0. Bertanding di Suita City Football Stadium, tim asuhan Haji Memoriasu tampil terlalu dominan, dan pertahanan Indonesia, yang dipimpin oleh Hilgers, tak kuasa membendung gempuran samurai biru. Hilgers, yang dipercaya turun sejak menit awal menggantikan Rizky Ridho yang cedera, justru gagal memperbaiki barisan belakang. Bukannya menjadi solusi, Hilgers malah seperti ikut tenggelam dalam kekacauan taktis di lini pertahanan. Shuto Machino dan Daichi Kamada benar-benar mempermainkan pertahanan Indonesia bak latihan serangan balik. Yang menyakitkan, ini bukan kali pertama. Sebelumnya, saat menghadapi Bahrain 0-2 dan Australia 1-5, pertahanan Indonesia juga terlihat porak-poranda. Satu-satunya hasil tidak kalah yang diraih bersama Hilgers hanya sebuah imbang yang tak banyak memberi dampak. Total, 4 laga tanpa kemenangan, dengan 3 diantaranya berakhir tragis. Muncul pertanyaan di kalangan fans, apakah Maes Hilgers membawa kutukan tersendiri untuk timnas? Atau justru sistem dan kekompakan lini belakang yang masih jauh dari kata ideal? Duet Hilgers bersama Jay Itzes dan Justin Hubner memang terdengar menjanjikan di atas kertas. Namun, realitanya di lapangan berkata lain. Koordinasi yang lemah, duel-duel kalah, dan kesalahan antisipasi menjadi langganan, apalagi saat menghadapi lawan kelas dunia seperti Jepang dan Australia. Namun, seburuk apapun statistiknya saat ini, publik sepak bola Indonesia tahu bahwa Maes Hilgers bukan pemain sembarangan. Ia punya kualitas, punya pengalaman Eropa, dan yang terpenting, ia masih muda. Masih ada ruang besar untuk berkembang dan membuktikan diri. Meski saat ini seolah membawa kutukan, bukan berarti Hilgers tak bisa berubah jadi pahlawan. Tapi waktu terus berjalan, dan kepercayaan publik tak bisa dijaga selamanya hanya dengan janji dan nama besar. Sekarang saatnya Hilgers membalikan keadaan dan menunjukkan bahwa ia memang pantas mengenakan lambang Garuda di dada. Ronde keempat kualifikasi akan menjadi panggung ujian sejati. Jika Hilgers ingin mencatat sejarah, inilah saatnya. Bukan sebagai bagian dari kutukan, tapi sebagai pembuka jalan kebangkitan timnas Indonesia.